Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih di jalan melanjutkan car vlogging. Ya. Nah, jadi di kolom komentar beberapa video yang lalu ada yang berkomentar, tolong bahas tentang dokumentasi project dong, gitu. Ya. Oke, kita akan bahas tentang dokumentasi project. Nah, jadi kalau di ini pada prinsipnya adalah dokumentasi project itu kita bikin dokumentasi sesuai dengan kebutuhan ya. Kebutuhan, kalau dibutuhkan kita bikin, kalau tidak dibutuhkan ya nggak usah kita bikin, kan gitu ya. Nah, biasanya kondisi-kondisi yang dimana ada kebutuhan itu, yang pertama kalau dia terutama adalah menjadi syarat deliverable. Jadi kalau misalnya di project kita kontraknya dengan klien dipersyaratkan ada kita harus deliver dokumentasi, ya kita harus deliver kan, kalau tidak akan dibayar, kan gitu ya. Nah, jadi yang pertama biasanya yang menimbulkan kebutuhan itu adalah permintaan klien ya. Terus yang kedua adalah untuk media komunikasi ya, media komunikasi. Jadi media komunikasi itu artinya misalnya kita ada handover antara orang satu dengan orang yang lain. Contoh, misalnya dulu waktu saya masih di Balicam dulu ya. Jadi di Balicam itu dulu kita punya pool software, punya pool BA, business analyst ya. Kemudian kita punya pool itu maksudnya kumpulan orang ya, software designer. Jadi yang sudah senior yang bisa yang bisa desain database gitu ya, bisa desain aplikasi gitu. Itu kan biasanya sudah senior gitu kan. Dan kemudian ada programmer yang tugasnya coding gitu ya. Nah, dulu itu kita bikin yang pertama BA-nya ini membuat software requirement specification. Jadi dia bikin daftar spesifikasi si software itu, nanti yang mau dibikin itu fiturnya apa aja, inputnya apa, outputnya apa, validasinya apa aja gitu ya. Kemudian proses bisnisnya seperti apa gitu. Jadi dia bikin dokumen seperti itu. Dia nanti interview user, kemudian dia bikin dokumen seperti itu. Nah, kenapa dia bikin? Karena berikutnya nanti yang mendesain software bukan dia, jadi ada lagi orang lain. Nah, biasanya yang tadi yang BA itu dia belum tentu bisa coding. Jadi biasanya kita ambil dari yang sudah expert di bisnisnya. Misalnya kita bikin aplikasi akunting, ya kita hire orang akunting. Orang akuntingnya tidak ngerti pajak segala macam, akunting ngerti laporan keuangan, analisis rasio dan segala macam, tapi dia tidak ngerti coding gitu ya, nggak ngerti skema database dan sebagainya. Nah, jadi si orang ini, si BA ini, setelah dia selesai kerja menganalisa proses bisnisnya klien, maka dia akan menyerahkan hasil analisanya dia kepada software designer. Nah, nanti software designer ini biasanya yang sudah berpengalaman, udah bikin aplikasi udah banyak, jam terbangnya udah tinggi gitu ya, sehingga dia bisa mengantisipasi perubahan-perubahan atau konfigurasi di dalam aplikasi. Nah, nanti dia yang desain tuh. Dia yang desain aplikasinya, database-nya, skemanya, kemudian kelas-kelasnya apa saja gitu ya. Kemudian modul-modulnya apa aja dan sebagainya gitu. Kalau kita bicara microservice, maka service-nya apa aja. Nah, itu dia bikin desainnya. Nah, kemudian hasil desain tersebut nanti yang coding bukan dia ya, walaupun dia bisa coding, tapi karena jumlahnya terbatas, jadi project banyak tapi yang senior sedikit. Nah, akhirnya dia nggak ikut coding ya. Jadi setelah dia bikin skema dan sebagainya, maka yang mengimplementasikan desain tersebut adalah programmer. Jadi dokumen desain tersebut nanti akan dibaca oleh programmer dan kemudian dia bikin dia coding sesuai dengan desain tersebut. Jangan aneh-aneh ya, karena itu sudah didesain oleh orang yang lebih berpengalaman gitu kan. Nah, jadi di situ dibutuhkan dokumen desain ya. Nah, kemudian nanti ada lagi dokumen untuk source code ya, dokumen source code. Nah, ini biasanya digunakan karena untuk mengantisipasi nanti kalau yang maintain, yang mau bug fixing atau yang nambah fitur itu bukan kita lagi gitu. Jadi sehingga kita harus membuat dokumentasi kode program. Biasanya sih kalau zaman dulu kita bikinnya pakai Javadoc gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang ya pakai Swagger atau apalah gitu ya.
Nah, kemudian nanti dari dokumen requirement tadi, maka si tester akan membuat dokumen testing. Dokumen testing itu biasanya terdiri dari tes skenario dan tes script gitu ya. Tes skenario itu ya skenario langkah-langkahnya apa saja. Kemudian kalau tes script itu nanti ada lebih rinci lagi, dia memuat inputannya itu apa gitu. Misalnya untuk ngetes login sukses, maka masukkan username user 001 gitu kan. Untuk mengetes login gagal, masukkan user 99 gitu, passwordnya ini. Nah, jadi di situ lebih detail ya. Nah, jadi biasanya itu yang kemudian kemudian ada lagi dokumen untuk user manual. User manual biasanya cara penggunaan aplikasi gitu kan. Kemudian ada lagi nanti dokumen administrator guide ya. Administrator guide itu lebih ke cara setup atau cara instalasinya seperti apa, kemudian backupnya seperti apa, terus kemudian untuk merestore backup tersebut nanti langkahnya seperti apa, dan mungkin kalau ada langkah-langkah maintenance misalnya setiap 6 bulan log filenya harus dikosongkan gitu. Nah, itu kita tulis di administration guide gitu. Nah, jadi biasanya itu sih dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembuatan software. Nah, kalau di RTVC sekarang kita timnya lebih sedikit ya, perusahaannya tidak sebesar Baliken zaman dulu. Kita programmer cuma sedikit, orangnya juga cuma sedikit. Jadi kita banyak rangkap-rangkap banyak rangkap kerjaan. Termasuk juga di Taskia juga sama, orangnya juga cuma sedikit, proyeknya banyak. Jadi biasanya yang BA dia juga gitu ya, yang nanya-nanya user maunya apa ya dia, kemudian yang desain software ya dia gitu kan, kemudian yang coding ya dia juga gitu. Nah, jadi di sini kita biasanya tidak bikin SRS, kita nggak bikin dokumen arsitektur dan desain database gitu kan. Yang ngapain dibikin? Yang pertama, kliennya nggak minta ya, jadi ngapain kita bikin gitu ya. Dan yang kedua ya mau komunikasi sama siapa, dia yang bikin, dia yang coding gitu ya. Jadi dia yang nanyain ke user, dia yang desain skema database, dia juga yang coding. Ya udah, ngapain kita bikin gitu. Nah, terus bagaimana untuk mengantisipasi? Biasanya kan orang dokumentasi itu untuk mengantisipasi orang ini cuti kah, atau sakit kah, atau dia resign gitu ya. Nah, itu biasanya kita selesaikan dengan tandem aja gitu. Jadi satu project itu yang kita sign itu tidak cuma satu, tapi minimal 2 orang, sehingga yang tahu tentang requirement dan desainnya itu 2 orang, sehingga kalau yang satu cuti ya, atau sakit ya ada yang gantiin gitu ya, ada yang juga paham. Nah, nanti begitu ini ya kita tandemkan dengan orang lain lagi supaya dia bisa saling belajar gitu. Nah, jadi seperti itu ya kalau jadi biasanya sebagian besar di project-project yang kita buat di RTVC ataupun di Taskia itu kita nggak bikin dokumen requirement dan desain, kita cuman bikin user guide dan admin manual saja gitu. Dan bahkan untuk di Taskia kita juga nggak bikin admin guide ya, karena yang deploy dan yang maintain kita juga gitu. Jadi ya udah ngapain kita bikin gitu kan, kecuali kalau di RTVC kan karena kita akan handover si software ini ke orang lain ya, jadi kita sediakan cara mengurusnya. Nah, itulah yang ada di administrator guide gitu ya. Kemudian untuk user guide sendiri juga zaman sekarang sudah lebih fleksibel, tidak harus berbentuk file Microsoft Word ya, file doc. Jadi kita malah sekarang lebih banyak bikin atau mendeliver dokumen dalam bentuk video. Jadi kita bikin videonya, nanti ada screen recordingnya. Nah, di situ kita demokan cara pemakaian aplikasi gitu. Jadi lebih cepat juga bikinnya, dan juga lebih jelas juga untuk usernya. Kemudian ya tinggal kita kita upload di YouTube atau kita share di Google Drive, udah selesai gitu ya. Jadi nggak banyak lagi main Microsoft Word. Mungkin seperti itu yang biasa, praktek-praktek yang biasa kita lakukan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau mau ditambahkan, atau ada yang teman-teman yang punya praktek berbeda, bisa di-share di kolom komentar, nanti kita diskusi dan mungkin kita buatkan videonya lagi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan kalau dikira bermanfaat silakan di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.